Tadi kan seblak udah anget ini kan pilpres ini. Katanya ini Gusmen mau melibatkan para penyuluh untuk menjadi bagian dari kesuksesan pemilihan umum di tahun depan. Gimana Pak? Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di podcast FKPAI Kecamatan Ngablak yang memiliki nama baru yaitu podcast Blak-Blakan. Di kesempatan kali ini kita mendatangkan tamu yaitu beliau Bapak Ahmad Saifuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Paif sekaligus pencetus adanya podcast FKPI Kecamatan Ngablak ini. Nantinya kita akan ngobrol santai terkait asal mula podcast atau berdirinya podcast Blak-Blakan ini kepada beliau, dan akan menyambung lagi dengan KUA dan kepenyuluhan. Perlu kita sampaikan bahwa channel FKPI Ngablak ini sudah berdiri pada tahun 2020. Sudah 3 tahun yang lalu kita membuat channel FKPI Ngablak, dan saat ini ada program baru yaitu terkait podcast, dan kita akan menanyai, masyarakat juga akan bertanya terkait FKPI itu apa. Masyarakat pasti belum mengenal atau belum tahu terkait FKPI Ngablak itu apa. Mungkin kita akan bertanya ke beliau yang ahli, Pak Saifuddin. Mohon jawab. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sejak 2020, sejak adanya SK dari Dirjen Bimas Islam bahwa di KUA Kecamatan Ngablak ini ada teman-teman penyuluh agama Islam non-PNS. Nah, bermula dari itu, teman-teman ini tergabung dalam FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Proses dalam kegiatan atau melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh itu memang tidak langsung terjun ke masyarakat, atau tidak semua terjun langsung masyarakat, tapi kami mempunyai ide untuk membuat dakwah ini secara digital lewat platform YouTube. Sehingga kami memutuskan waktu itu untuk membuat channel FKPAI Kecamatan Ngablak. Jadi FKPAI ini adalah teman-teman penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak yang sudah mendapatkan SK dari Dirjen Bimas Islam. Sehingga keberadaan akun ataupun channel YouTube ini sangat membantu teman-teman untuk melakukan tugas bimbingan dan penyuluhannya ke masyarakat secara digital, dan ini tentunya sesuai dengan zaman sekarang yang mungkin masyarakat banyak menggunakan alat-alat digital seperti HP ataupun laptop, komputer dan sebagainya. Itu kira-kira apa tentang FKPAI. Berarti FKPAI itu adalah sebuah komunitas, Pak. Bisa dibilang komunitas ya. Komunitas penyuluh agama yang ada di setiap kecamatan. Se-Indonesia bahkan. Se-Indonesia. Yang tugasnya yaitu adalah melakukan bimbingan penyuluhan. Bimbingan penyuluhan keagamaan. Dan salah satu model bimbingannya melalui bimbingan digital. Tadi melalui YouTube, segmen saat ini yaitu di podcast Blak-Blakan ini. Di masyarakat tidak sedikit yang menganggap Pak, bahwa di KUA ini itu hanya melakukan pelayanan nikah saja. Tidak sedikit yang berpandangan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ngobrol tadi, ternyata di dalam KUA tersebut ada kontribusi penyuluh agama Islam. Nah, peranan penyuluh ini di KUA seperti apa, Pak? Jadi layanan KUA itu sebenarnya bukan hanya urusan pernikahan atau pencatatan pernikahan, karena memang di KUA itu ada beberapa layanan selain pernikahan. Ada mungkin konsultasi tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang konsultasi ataupun mengurus tentang wakaf, zakat, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan secara umum. Ada, kita punya
binaan, di majelis taklim, di taman pendidikan Al-Quran, kita ngurusi kegiatan-kegiatan keagamaan dari anak sampai dewasa itu ada di KUA semuanya. Nah, posisi penyuluh agama itu melayani itu semuanya, artinya bahwa memang tugas pernikahan itu hanya ada di penghulu yang mempunyai tugas pencatatan pernikahan dan staf KUA, sedangkan penyuluh agama itu memberikan layanan kemasyarakatan yang bersifat ataupun layanan keagamaan yang lain di luar pernikahan yang dilayani oleh penghulu dan KUA semacam itu. Sehingga ini peran penyuluh agama di KUA ini sangat penting karena memang dalam rangka juga memberikan, selain memberikan informasi, juga memberikan pembinaan-pembinaan keagamaan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Sehingga podcast seperti ini ataupun channel YouTube ini sangat bagus sekali dimanfaatkan oleh teman-teman penyuluh agama Islam. Berarti kalau dihitung dengan jari itu ternyata tugas penyuluh itu banyak sekali ya Pak? Ya, banyak sekali. Tadi jenengan menyebutkan ada wakaf, ada zakat, ada bimbingan. Ya. Kemudian kalau haji juga masuk enggak Pak? Nah, kalau haji ya kita memberikan informasi dan pembimbingan ataupun konsultasi tentang pendaftaran mungkin bisa. Dan informasi haji ataupun haji ini memang kalau pendaftaran memang ada di Siskohat Kementerian Agama Kabupaten. Tapi layanan pertama, konsultasi pertama, informasi pertama itu tetap ada di KUA. Perlu kami tambahkan bahwa teman-teman penyuluh agama ini mempunyai spesialisasi khusus. Artinya bahwa mereka itu melaksanakan tugas itu sesuai dengan spesialisasinya. Ada spesialisasi tentang zakat, ada wakaf, ada keluarga sakinah, ada pengentasan buta huruf Al-Quran, kemudian ada kerukunan, radikalisme, dan sebagainya. Itu menjadi tugas teman-teman penyuluh agama yang ada di tiap-tiap KUA kecamatan itu. Itu Mas, tentang penyuluh agama ini. Jadi ternyata banyak sekali ya Pak itu. Nah itu kalau boleh tahu jumlah dari penyuluh agama di setiap kecamatan itu berapa Pak? Kan menganjur banyak sekali. Ya, jadi di tiap KUA itu ada 8 penyuluh agama non-PNS dan biasanya ada 1 penyuluh agama Islam yang PNS. Dan juga bahwa beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu ada pengangkatan P3K dari penyuluh agama. Alhamdulillah di KUA Kecamatan Ngabla ini ada 1 P3K penyuluh yang memperkuat penyuluh agama yang ada di wilayah Kecamatan Ngabla ini. Kalau di KUA Ngabla ini ada 1 penyuluh fungsional PNS, kemudian 1 P3K, dan juga ada 7 penyuluh yang non PNS. Berarti ada 9. Ada 9 ya, ada 9 penyuluh. 9 untuk menghandle semua itu ya Pak. Iya, seperti itu. Ya, kita kembali ke sejarah podcast tadi Pak. Ya. Nah, itu kan belum dijelaskan kenapa kok mendirikan podcast, kenapa kok harus podcast Pak? Kenapa? Satu, memang podcast itu saat ini menjadi tren ya, di mana-mana ya kita mungkin ya melihat orang-orang yang atau artis-artis yang sudah punya podcast dan ternyata itu sangat efektif untuk memberikan informasi dan sebagainya lah, apapun podcastnya. Makanya dari situ kan kita juga mengambil sisi positifnya bahwa ternyata podcast itu saat ini diminati oleh para netizen itu, karena memang rata-rata saat ini kan orang-orang itu melihat media sosial atau platform itu yang pertama tentunya YouTube. Nah, makanya kami memilih podcast itu untuk menjadi platform yang kami manfaatkan untuk kegiatan dakwah lewat atau dakwah digital ini, seperti itu. Meskipun kami juga punya Instagram ataupun Facebook, yaitu hanya penambah, tapi yang utama memang kami di YouTube ini untuk podcast ini.
Alhamdulillah bahwa akun FKPAI Ngablak channel ini sudah sejak 2020 awal itu sampai sekarang ya sudah hampir 2000 lebih subscriber. Ini membuktikan bahwa memang masyarakat Ngablak pun juga antusias untuk mengikuti konten-konten yang kami hadirkan. Kami kemarin sempat membuat sebuah lomba secara virtual dan alhamdulillah dari situ banyak subscriber atau banyak masyarakat yang subscribe di akun kami, akun FKPI channel Ngablak kami. Dan ini sangat memberikan motivasi bagi kami untuk terus memberikan informasi ataupun konten-konten yang positif pastinya agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Memang ada beberapa lah, ada tentang lomba, ada kegiatan keagamaan, terus ada pengajian juga ada yang bisa dinikmati di akun atau di channel FKPAI Ngablak ini. Gitu. Untuk kedepannya ini Pak, apakah ada segmen lain lagi Pak selain tadinya ada podcast, kemudian ada seperti pengajian, kemudian ada lomba Islami, apakah ada segmen lain? Alhamdulillah kemarin juga sempat kepikiran untuk merencanakan program yang baru, yaitu yang pertama ya salah satunya sebenarnya di podcast Blak-Blakan ini sudah ada, cuma kami membuat nama khusus lah karena memang kita itu tinggal di Ngablak yang hampir mirip-mirip sehingga Blak-Blakan. Namun Blak-Blakan podcast di sini bukan berarti pengen sesuatu yang vulgar diungkapkan di masyarakat, enggak. Cuma memang kita ingin setiap narasumber itu bisa terbuka, memberikan informasi yang baik, yang positif, yang bermanfaat pastinya untuk masyarakat Ngablak. Ini podcast Blak-Blakan. Kemudian ada satu lagi yang ini juga akan kita launching, yaitu info seblak. Seblak ini adalah seputar Ngablak. Jadi nanti kami akan memberikan ataupun akan mewartakan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak ini, dan sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak ini untuk bisa menyampaikan informasi sehingga nanti kami bisa meliput kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak ini. Namun tentunya bukan hanya sifat kegiatan-kegiatan formal dari pemerintah, namun bisa juga kegiatan budaya, kegiatan kesenian, ataupun pastinya kegiatan keagamaan juga akan kita liput dengan dan kita isi di info seblak, info seputar Ngablak. Semoga pemirsa ataupun para sahabat FKPAI yang sudah setia, semoga bisa mengambil informasi dan manfaatnya dari konten yang akan kita berikan ini. Ya, itu harapannya. Kita tunggu. Ya, insya Allah. Info seblaknya. Info seblaknya. Kemudian ngomongin yang hangat-hangat ini Pak, terkait Pilpres. Bukan makanan ya, Pilpres nih Pak. Tadi kan seblak udah hangat ini kan Pilpres ini. Katanya ini Gusmen mau melibatkan para penyuluh untuk menjadi bagian dari kesuksesan pemilihan umum di tahun depan. Gimana Pak? Ya, ini sangat baik sekali, artinya sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan, bahwa salah satu tugas kami di daerah, di masyarakat sebagai penyuluh agama adalah memberikan informasi, bukan hanya sebatas informasi keagamaan, tapi tentunya informasi-informasi tentang kebijakan ataupun program-program pemerintah. Nah, salah satu program pemerintah yang akan kita lakukan bersama adalah pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun dewan ya, DPR dan DPRD seperti itu. Sehingga ini nanti kita juga akan mencoba memberikan informasinya terkait pemilu, apa yang harus
dilakukan oleh masyarakat, bagaimana sebaiknya dalam menghadapi pemilu, dan pastinya kita juga ikut menjaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masyarakat. Karena memang menjelang pemilu itu semuanya serba panas tadi, seperti makanan seblak yang pedas ya. Jadi pedas panas itu kan seblak. Tapi ini memang pemilihan umum ini memang ya biasanya atmosfernya atau suasananya mesti panas-panasan. Makanya kita memberikan informasi yang baik-baik untuk mengklarifikasi dan sebagainya sehingga nanti masyarakat itu paham bagaimana harus mengikuti pemilu yang baik sehingga tetap menjaga ketertiban, keamanan yang ada di wilayah masing-masing, terutama di wilayah yang kita cintai ini di Kecamatan Ngablak ini. Itu harapannya seperti itu. Ini sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, ini harapan jenengan terkait program podcast ini atau channel FKPI Ngablak itu seperti apa, Pak? Ya, kami sangat berharap kepada masyarakat yang sudah menjadi subscriber ataupun yang belum atau yang hanya melihat di wilayah Ngablak ataupun di manapun, bahwa kami sangat berharap dari support apapun bentuk supportnya, informasi dan sebagainya, sehingga podcast ataupun channel FKPI Ngablak ini bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak ini khususnya, ataupun masyarakat Ngablak yang mungkin sedang jauh berada di tanah orang atau di negeri orang atau di luar pulau atau di luar negeri, itu jika melihat FKPI channel ini bisa serasa pulang ke rumah. Harapannya seperti itu. Jadi bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak. Bisa mengikuti perkembangan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ngablak. Itu harapannya. Ya, karena ini podcast belak-belakan, Pak, tidak lengkap kalau kita tidak minta kata belak-belakan dari jenengan. Oh ya, bagus ini ada kata-kata belak-belakan ya. Ini juga nanti akan kami minta setiap narasumber yang kami datangkan di podcast itu untuk memberikan kata-kata belak-belakan seperti itu. Baik, kata-kata belak-belakan hari ini selalu lakukan perubahan walaupun hanya kecil ke arah yang lebih baik. Itu. Ya, pemirsa, meskipun sedikit tapi arahnya ke hal yang lebih baik, ke hal yang positif. Ya. Mungkin itu saja, Pak, bincang-bincang kita. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Sudah berkenan untuk hadir di podcast belak-belakan ini. Itu saja pemirsa, podcast belak-belakan FKPI Ngablak. Semoga dengan adanya podcast belak-belakan ini bisa menambah manfaat, bisa menambah khasanah kita, baik dalam keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk support kita selalu di YouTube channel FKPI Ngablak dengan cara like, share, dan subscribe tentunya. Like kalau suka dengan video ini dan share kalau video ini bermanfaat. Kita bertemu di podcast belak-belakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.